Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yuliana Gaudensia Due, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ngada. Pemaparan video saya kali ini tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Diseminasi budaya positif yang saya lakukan pada kali ini adalah penerapan pemahaman kepada rekan guru di gugus 1 Inerie. Saya bersama rekan calon guru penggerak Ibu Rosalina Oka, dan kami berdua merupakan calon guru penggerak Angkatan 11 dari UPTD SD Impres Wowoto. Kami berdua melakukan diseminasi budaya positif bersama dengan membagi beberapa materi pemaparan. Saya sendiri memaparkan materi yaitu nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi dan keyakinan kelas. Sedangkan Ibu Rosalina Oka memaparkan materi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Berikut ini adalah video penyebaran pemahaman kepada rekan guru di gugus 1 Inerie. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, 5 posisi kontrol. Dan keenam, segitiga restitusi. Kalau kita lihat di BMPM itu, materi-materi ini ada semua. Tapi kalau kita hanya menonton sepintas terus kita tidak paham, itu sama saja, sama seperti saya. Nah, kemarin kita hanya nonton saja, saya tidak terlalu tahu tentang ini. Setelah mempelajari modul, sudah bisa paham tentang itu. Selanjutnya saya ke Ibu Lia. Baik, terima kasih atas waktu. Dulu ya. Kayaknya macam lihatnya sudah semua ya dari kita ice breaking dulu. Ice breaking di sini kita menguji konsentrasi. Nah, saya minta berhadapan 2 orang. Dekat, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat. Kita semua masih konsentrasi. Kebajikan universal. Selama ini saya yakin kita semua di sekolah itu sudah menerapkan itu, tetapi mungkin kita tidak menyadari, oh yang kami terapkan ternyata ini adalah disiplin positif, ternyata ini adalah kebajikan universal. Nah, kami berdua kemarin juga pas saat mendapatkan materi itu bilang, ternyata kita ada yang sudah pernah kita buat, tapi kita tidak menyadari bahwa oh ternyata di sekolah ini kami sudah menerapkan disiplin positif. Nah, disiplin positif dan nilai kebajikan universal ini adalah 2 konsep penting dalam dunia pendidikan yang saling melengkapi. Keduanya bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat berlandaskan nilai-nilai luhur. Disiplin positif bukanlah tentang hukuman atau imbalan semata. Kadang kita buat anak disiplin itu kita selalu ada yang namanya hukuman, tetapi itu nanti hanya bersifat sementara. Kenapa kita harus menerapkan disiplin positif? Contoh, kadang anak-anak lihat saya kejam, jadi di saat hapnya piket itu semuanya bersih. Tapi
ketika masuk piket yang lain, dia akan kendor. Berarti di situ disiplin positifnya belum nampak, karena dia hanya takut dengan satu orang yang selalu memberi hukuman. Tetapi ketika dengan piket lain atau guru lain yang tidak memberi hukuman, disiplin positifnya akan jatuh kembali. Terus disiplin positif ini bukanlah tentang hukuman atau imbalan semata, melainkan tentang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas perilaku yang mereka lakukan. Mereka menyadari ketika mereka buat kesalahan, mereka berani untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang mereka buat. Bukan dari guru ketika mereka buat kesalahan, oh kau harus buat ini. Tidak, dengan sendirinya mereka menyadari. Nanti dengan menerapkan disiplin positif ini, otomatis siswa akan disiplin secara berkelanjutan, bukan hanya saat itu saja. Dengan menerapkan disiplin positif ini akan memperkuat hubungan yang kuat antara guru dan murid, di mana bisa membangun hubungan yang positif dan saling menghormati antara siswa dan guru atau siswa dengan siswa yang lainnya. Terus dengan menerapkan disiplin positif akan menanamkan nilai yang namanya empati, di mana memahami perspektif dan saling memberikan dukungan secara emosional. Yang kedua, pilihan, memberikan siswa kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawabkan konsekuensinya. Jadi kalau berkaitan dengan pilihan itu kita kembali lagi berpusat pada murid atau berpusat pada guru. Sedangkan kita dengan kurikulum merdeka ini kita diminta untuk berpusat pada murid. Jadi dengan disiplin positif ini bukan lagi kita guru yang kamu harus begini, tidak. Kita kembali ke murid. Kamu maunya seperti apa? Kita guru menuntun mereka seperti itu. Kalau kemarin-kemarin kan guru yang benar-benar saya yang harus memberikan kamu pengetahuan. Tapi di kurikulum merdeka ini kita diminta bahwa semuanya dalam pembelajaran dalam kelas itu harus berpusat pada murid. Terus masuk ke dalam nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang dianggap penting dan berlaku secara universal di berbagai budaya dan masyarakat. Beberapa contoh nilai kebajikan universal itu memang kita semua sudah tahu, yaitu nilai yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Kenapa semuanya harus terapkan profil Pancasila? Karena di dalam itu ada nilai-nilai kebajikan universal. Terus masih ada nilai lainnya seperti kejujuran, keadilan, rasa hormat, tanggung jawab, dan empati. Kenapa kita harus menanamkan nilai kebajikan universal ini kepada siswa? Di sini kita bukan hanya mencapai tadi intelektual, tetapi karakter. Karakter itu seperti yang jujur, dia bisa berbuat adil atau tidak. Karena walaupun dia pintar, tapi kalau orang luar lihat kan bukan dia jual satunya. Yang mereka lihat kan bagaimana sikap karakter mereka di luar. Walaupun kita guru sudah bimbing, kadang-kadang kan di luar Maliano pasti guru baik aja. Padahal mereka tidak lihat kami di rumah ini, kami menuntun mereka dengan benar dan anak kan melihat lingkungannya. Terus kaitan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Pada disiplin positif menjadi sarana yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan universal pada diri siswa. Dengan menciptakan lingkungan yang kondusif dan penuh kasih sayang, siswa akan merasa aman untuk mengeksplorasi nilai-nilai tersebut. Selain itu, melalui problem solving dan pengambilan keputusan, siswa akan belajar untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan disiplin positif dalam menanamkan nilai kebajikan. Yang
Yang pertama itu kejujuran. Ketika siswa melakukan kesalahan, guru dapat mengajarnya untuk berdiskusi tentang pentingnya kejujuran dan membantu siswa memperbaiki kesalahannya. Terus yang kedua, itu rasa hormat. Kita jangan meminta siswa, oh harus hormat, sedangkan kita guru tidak menunjukkan bahwa memberikan contoh pada siswa perilaku menghormati. Bukan selain kita menghormati guru dan guru, kita juga harus menunjukkan perilaku menghormati antara guru dan siswa, supaya siswa bisa meniru. Oh, satu guru seperti ini, saya juga dengan satu teman juga harus. Satu guru yang posisinya menurut saya dia di atas, dia bisa menghormati teman. Jadi saya sebagai dia punya teman, saya juga harus menghormati. Di sini kita guru diminta untuk menunjukkan dan kita tuh harus jadi panutan. Dengan melalui nilai kebajikan universal ini kita diminta untuk menjadi panutan. Terus manfaat dalam menerapkan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang pertama itu meningkatkan prestasi akademik. Siswa yang merasa aman dan didukung dapat memotivasi. Kita sudah menerapkan sikap disiplin, terus menerapkan nilai kebajikan. Di situ tentunya siswa juga akan merasa aman. Jadi mereka bisa termotivasi dalam belajar. Terus manfaat yang kedua, membentuk karakter. Manfaat yang kedua membentuk karakter ini, siswa akan tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, jujur dan berempati. Manfaat yang ketiga, meningkatkan iklim sekolah. Ketika kita menerapkan budaya positif dan nilai kebajikan universal, otomatis lingkungan sekolah kita akan menjadi lebih positif, lebih kondusif, aman dan nyaman untuk siswa kita dalam proses pembelajaran. Terus yang keempat, mempersiapkan siswa untuk masa depan. Siswa akan memiliki keterampilan sosial dan emosional yang dibutuhkan untuk sukses dalam kehidupan. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal ini merupakan pendekatan holistik, pendekatan yang menyeluruh dalam dunia pendidikan. Dengan menghubungkan keduanya, kita dapat menciptakan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Itu tentang disiplin positif dan nilai kebijakan. Sekarang masuk ke materi yang kedua yang sudah kami dapatkan, itu teori dari motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi merupakan konsep-konsep penting dalam memahami perilaku manusia, khususnya dalam konteks pendidikan dan psikologi. Ketiga konsep ini saling terkait dan sering digunakan sebagai alat untuk mendorong perilaku siswa. Pertama, teori motivasi. Motivasi adalah dorongan internal dan eksternal, dorongan dari dalam dan dari luar, yang menggerakkan seseorang untuk bertindak. Teori motivasi berusaha menjelaskan mengapa dan bagaimana individu terdorong untuk melakukan sesuatu. Nah, teori motivasi ini ada 3, yaitu teori kebutuhan Maslow, teori harapan Fromm, dan teori penguatan Skinner. Teori kebutuhan Maslow ini mengatakan bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga kebutuhan aktualisasi diri. Terus teori harapan Fromm menjelaskan bahwa motivasi dipengaruhi oleh harapan individu akan hasil yang dicapai
nilai yang diberikan pada hasil tersebut, dan keyakinan individu bahwa upaya yang dilakukan akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Teori penguatan Skinner berfokus pada bagaimana perilaku dapat diubah melalui penguatan positif, seperti memberikan hadiah, atau negatif, menghilangkan rangsangan yang tidak menyenangkan. Terus masuk ke hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon tambahan perilaku yang tidak diinginkan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan perilaku tersebut terulang di masa depan. Terus penghargaan adalah konsekuensi positif yang diberikan sebagai respon terhadap perilaku yang diinginkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut terulang di masa depan. Selama ini yang kita lakukan seperti kita memberikan hukuman. Kalau yang kami pelajari di masa pendidikan guru penggerak ini, ternyata hal itu salah. Padahal tujuan kita itu baik. Tujuan kita baik dan kita memberikan hukuman supaya mereka bisa melakukan hal-hal baik. Ternyata menurut teori bahwa itu salah. Mereka akan taat saat ini, tetapi di hari berikutnya, konsekuensinya di hari berikutnya mereka akan mengulanginya lagi. Terus dalam penghargaan menurut kita itu sebagai rasa terima kasih kita ke anak karena dia sudah berusaha. Ternyata dengan memberikan penghargaan terlalu sering itu akan mengurangi motivasi siswa. Kenapa begitu? Karena ketika di saat kita tidak beri dia hadiah atau beri dia penghargaan, dia tidak buat lagi. Jadi kemarin tuh kami sempat protes, dan itu tuh hanya untuk dijawab. Karena kalau kami di sini, anak-anak kami di sekolah buat secara halus. Tapi kalau dari rumah jadi didikan keras, kalau di sekolah kami halus, kadang itu tidak connect. Tapi mereka bilang harus, kamu harus menerapkan itu di sekolah. Yang ketiga itu materi yang ketiga masih ke restitusi. Restitusi ini adalah proses di mana individu melakukan kesalahan terus memperbaiki kesalahan yang diakibatkan oleh tindakannya. Konsep restitusi ini lebih menekankan pada pembelajaran dan perbaikan daripada sekedar hukuman. Kebetulan kami dua juga sudah mencoba melakukan konsep restitusi ini. Nanti sebentar kami menunjukkan video yang sudah kami lakukan. Nanti Mbak Mama bisa melihat. Dan saya yakin pasti Mbak Mama kawan nanti. Karena selama ini biasanya anak buat salah kita langsung padahal menurut mereka itu salah. Sebenarnya harus datang nanti di sebentar ada materi berikutnya dan kami akan putarkan video dan sudah kami coba lakukan menerapkan restitusi di sekolah. Keunggulan restitusi, keunggulan ketika kita menerapkan restitusi ini membantu individu memahami tindakan yang dia buat. Terus yang kedua, mengajarkan individu itu bertanggung jawab dengan tindakan yang dia buat. Jika dia buat kesalahan, dia harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Terus yang ketiga itu memungkinkan individu untuk memperbaiki kesalahannya. Di sini memang dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah itu kita memang kadang sudah pernah buat, tetapi pasti di dalamnya itu kita selalu selipkan dengan yang namanya hukuman. Memang kita melakukan restitusi, tapi di dalam itu kita selalu selipkan dengan yang namanya hukuman. Nanti sebentar ada contoh bagaimana cara kita melakukan restitusi ketika ada anak-anak yang mungkin kurang disiplin. Di situ nanti kami bagikan contohnya.
Nah, di materi yang ketiga ini tentang keyakinan kelas. Bapak Mama pasti kalau yang sudah menjalankan kurikulum Merdeka itu sudah 2 tahun 3 tahun pasti di sekolahnya masing-masing itu sudah ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini apa? Keyakinan kelas itu seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati oleh guru dan anak. Jadi jangan sampai di rumah di sekolah tempel. Itu bukan keyakinan kelas, itu aturan. Aturan itu dibuat oleh keyakinan kelas, berarti guru dengan anak secara bersama-sama. Terus keyakinan kelas ini juga tadi pas kita berbagi praktik baik tadi kebetulan sempat lihat-lihat juga di kelasnya teman-teman. Ada perbedaan keyakinan kelas dan kesepakatan. Keyakinan kelas itu lebih ke nilai-nilai kebajikan yang materi sebelumnya. Keyakinan itu hasil dari kesepakatan itu. Contoh, kesepakatan itu buanglah sampah pada tempatnya. Hasilnya apa? Hasilnya kebersihan. Berarti keyakinan itu kebersihan. Keyakinan tidak usah panjang-panjang karena anak-anak tidak ingat. Kalau kesepakatan boleh. Terus dalam membuat keyakinan kita harus menggunakan kalimat yang atau kata yang positif. Tadi masih satu bukan tadi ada yang menggunakan kata tidak. Itu tidak boleh. Karena anak di dalam otaknya yang dia ingat itu tidak. Contoh, tidak boleh buang sampah. Kita ganti dengan kalimat positifnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Contohnya seperti itu. Jadi itu dalam terus dengan keyakinan tadi. Contoh seperti bersikap sopan saat pembelajaran. Nah, ketika contoh anak ribut, kita menerapkan restitusi nanti. Kita akan tanya keyakinan kelas kita tuh bagaimana, karena itu kan yang mereka buat. Kita terus kau dia anak ribut, anak bela selesai kau bergerak. Terus ganten kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita buat. Kau masih ingat? Masih ibu? Yang mana? Kau sudah kalau ibu disiplin saat belajar. Kira-kira tadi yang kau buat kau sudah disiplin. Nah, kita tuh diminta untuk seperti itu. Jadi kami juga pas belajar ini ketika dengar materi kami ketawa sendiri sampai bapak saya yakin yang kamu terapkan di kelas ini pasti hukuman. Kami mengakui itu. Bapak memang menurut kami hukuman itulah yang paling terbaik supaya perilaku mereka bisa menjadi lebih baik. Ternyata menurut teori hukuman itu salah. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama dengan siswa. Bisa juga kita minta tulis dulu, baru ditempelkan. Nanti kita pilih. Terus keyakinan juga kita bisa perbaharui. Kita bisa perbaharui setiap harinya di saat proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran juga kita harus buat seperti contoh kesepakatan dalam pembelajaran. Karena mungkin di hari ini, contoh kalau kelas 5, dia kan bisa menggunakan teknologi. Hari ini kita minta bawa HP, kita bisa buat keyakinan atau kesepakatan itu berkaitan menggunakan HP saat waktu yang ditentukan. Jangan sampai mereka kita ajar mereka. Terus besok lagi kesepakatan itu bisa lain lagi karena sudah tidak gunakan HP. Jadi kita bisa berubah kesepakatannya. Jadi kesepakatan itu tidak satu saja itu yang tempel itu terus tidak. Kita di saat kita proses belajar itu sebelum mulai belajar kita ajak dulu anak-anak materi kita ini yang kamu mau belajar seperti apa. Kita akan buat kesepakatannya. Jadi nanti sebentar ketika mereka ribut atau apa kita balik lagi lihat kembali kesepakatan tadi yang kamu buat. Dari kesepakatan itu kita bisa revisi tiap hari. Bukan hanya satu saja itu. Tidak.
Dari materi dari saya 3 materi. Jadi sekian saja materi dari saya. Kalau sebentar waktu diskusinya terakhir karena masih ada 3 materi lagi. Jadi materi berikutnya saya serahkan kepada Ibu Rosa. Baik, terima kasih Ibu ya. Saya minta Bapak Ibu semua berdiri, kita SBG dulu. Tadi saya langsung ke materi, tak sengaja supaya Ibu lihat yang ke materi intinya SBG. Saya SBG, ini juga tentang konsentrasi. Clue-nya ikut yang saya ucap, tidak ikut yang saya buat. Dengar clue-nya. Ikut yang saya ucap, yang saya omong. Jangan ikut yang saya buat. Perhatikan. Kepala. Lama. Lama ya. Nggak bisa lihat. Cepat, 1 detik. Telinga. Jadi misalnya dari konsentrasi ya. Kaki. Oh. Semuanya masih konsentrasi, masih segar. Baik, terima kasih, silakan duduk. Dunia berkualitas. Di budaya positif itu ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Apa sebenarnya? Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas itu 2 konsep yang saling berkaitan erat. Kita memahami kebutuhan dasar manusia itu merupakan kunci untuk membangun dunia yang lebih baik bagi manusia. Kebutuhan ini bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang di seluruh dunia, baik anak didik kita. Itu dia tidak terlepas dari yang namanya latar belakang budaya, sosial, atau ekonomi. Salah satu contohnya yang menjadi kebutuhan dasar manusia itu ada sebutan fisiologis, makanan, air, udara bersih, tempat tinggal, dan istirahat. Cukup 1 ini. Salah satu contohnya misalnya anak terlambat ke sekolah. Hari ini dia terlambat, besok dia terlambat, lusa dia terlambat. Kita kadang bilang, kau dalam muka yang sama semua. Kita tidak pernah bertanya, kenapa, mengapa. Kadang kita lupa kata itu. Kita langsung ke intinya. Kedua, keamanan. Anak kita, anak didik kita itu butuh perlindungan. Mungkin dari rumah yang tinggal dengan opa-oma, dibiarkan saja. Di sekolah itu mereka butuh perlindungan dari kita. Berikutnya, cinta dan rasa memiliki. Kita menumbuhkan hubungan sosial, kasih sayang, dan rasa diterima. Ada bentuk harga diri, pengakuan. Misalnya anak berbuat baik, itu kita jangan pelit untuk memuji. Terus aktualisasi diri, mengembangkan kompetensi diri mereka. Berikutnya, dunia berkualitas. Ini sebuah konsep yang menggambarkan kondisi ideal di mana semua manusia dapat memenuhi kebutuhan dasar dan hidup mereka. Kaitan antara keduanya ini, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas itu, dia saling berkaitan erat. Ketika kebutuhan dasar manusia terpenuhi, maka individu ini akan merasa lebih aman dan bahagia. Jadi misalnya dia kebutuhan dasar di rumahnya dia oke, makanan oke, perhatian orang tua oke, mungkin di sekolahnya akan lebih baik. Ada pun tantangan dan solusi di dalam kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ini. Yang pertama, ketimpangan. Adanya ketidakmerataan dalam pembagian sumber daya dan peluang. Terus konflik. Anak kecil kadang memiliki konflik batin juga. Berikutnya, kerusakan lingkungan. Dan berikutnya solusi.
mendorong kesetaraan, meningkatkan kesadaran, memperkuat kerjasama. Dalam kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ini, itu dua konsep yang saling melengkapi. Kita dapat membangun dunia yang lebih baik bagi kita semua, itu kebutuhan dasar kita harus dipenuhi. Yang berikutnya, restitusi 5 posisi kontrol. Ini yang sangat menarik untuk kami CGP, karena di sini adalah materi yang sering kita lakukan di sekolah. 5 posisi kontrol itu konsep restitusi dalam pendidikan, itu pendekatan yang berfokus pada perbaikan pembelajaran dari kesalahan. Tadi yang sudah disampaikan Ibu Lia tadi, restitusi itu perbaikan kesalahan. Kita tidak langsung menjadi sebagai penghukum atau sebagai teman. Dalam dia negosiasi itu, dalam teorinya itu mengidentifikasi 5 posisi kontrol yang seringkali digunakan oleh guru atau orang tua dalam menerapkan disiplin. Kita kadang-kadang keliru, disiplin yang paling tepat adalah memberi hukuman. Itu kita keliru. Yang pertama, sebagai penghukum. Ini dia urutan paling pertama. Mereka sengaja yang simpan bagian pertama, karena ini yang biasa kita lakukan di sekolah. Ciri-cirinya itu dia menggunakan hukuman fisik atau verbal. Misalnya begini, anak terlambat, kita suruh berlutut dari pintu gerbang sampai dalam kelas. Nyambungnya di mana? Anak terlambat, kita suruh berlutut. Anak terlambat otomatis pekerjaan dia itu kan tidak selesai. Mungkin bentuk hukuman itu bisa 5 menit dia menyelesaikan tugas paginya. Tapi kadang kita anak terlambat berlutut dari pintu masuk gerbang sampai ke dalam kelas. Terus dampak dapat menimbulkan rasa takut, dendam, dan keinginan untuk membalas. Itu punya dampak buruknya. Ketika kita beri pemukul, kita pukul anak segala macam, mungkin hari ini dia diam-diam saja, dia tidak tahu isi hatinya. Ketika dia besar di jalan tabrak. Dia tidak efektif dalam jangka panjang dan justru dapat memperburuk perilakunya. Tadi Bu Lia sudah sampaikan, hari ini dia buat salah, kita beri hukum ini hari, besok dia buat lagi. Tambah buruk. Terus kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat artinya murid itu merasa bersalah. Ciri-cirinya itu membuat anak merasa bersalah atas tindakan dengan kata-kata seperti kamu selalu begini. Kita kadang kamu selalu begini. Otomatis anak pasti merasa bersalah. Itu juga masuk ke dalam psikologinya, juga akan terganggu sebenarnya. Atau kamu membuat ibu kecewa atau buat bapak kecewa. Ada dampaknya dari kata-kata yang kita ucapkan itu. Anak akan merasa rendah diri dan tidak berharga. Tidak mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan. Yang berikutnya, sebagai teman, kita kadang-kadang membuat anak didik kita itu sebagai teman. Sebenarnya itu sesuatu yang agak keliru, yang kurang tepat. Cirinya mencoba menjadi teman bagi anak tanpa memberikan konsekuensi atas tindakannya. Adapun dampaknya, anak sulit memahami batasan dan tidak belajar bertanggung jawab atas tindakannya. Misalnya anak buat salah, terus kita menegurnya seperti teman, tegur teman yang biasa saja gitu. Jadi anak menganggap kita bahwa biasa saja. Besok dia buat lagi. Berikutnya pemantau. Sebagai pemantau, ciri-cirinya mengontrol setiap tindakan anak dan memberikan konsekuensi yang sudah ditentukan sebelumnya. Kita pantau saja, oh anak
Kautere kau seorang. Sebentar kita kasih ganjaran, kita kasih hukuman sebagai pemantau. Mengambil keputusan sendiri. Yang terakhir sebagai manajer, ini yang diharapkan. Ini yang diharapkan untuk kita semua, untuk kami CGP juga. Ciri-cirinya membantu anak memahami dampak tindakannya, memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan bekerja sama untuk mencari solusi. Ketika anak berbuat salah, misalnya contoh datang pagi, datang terlambat terus, kita harus mencari solusinya, mencari kenapa anak ini sedang datang terlambat. Atau misalnya anak yang selalu mengantuk dalam kelas, kita harus mencari tahu kenapa. Bisa saja dia dari pagi tidak makan, mungkin tinggal dengan opa-oma atau orang tuanya sibuk, tidak masak, tidak makan pagi, mungkin dari malamnya juga tidak makan. Kita kadang udah kaget kayak selesai. Ternyata kebutuhan dasar dia itu tidak dipenuhi, makanya terpengaruh di dalam kelas itu. Terganggu kan dia. Dampak dari ini, anak belajar bertanggung jawab, memecahkan masalah, dan mengembangkan empati. Dari posisi 5 kontrol ini, itu nanti bawa ke restitusi. Penyelesaiannya itu ada langkah-langkahnya. Bagaimana langkah pertama, kedua, dan ketiga. Jadi mengapa posisi manajer ini adalah yang paling efektif? Dia fokus pada solusi. Dia tidak bilang, oh kau ini terlambat terus, kau ini tidak konsentrasi dalam kelas. Tidak. Dia mencari solusinya untuk perubahan supaya besok lusa dia jangan lagi seperti ini. Alih-alih hanya memfokuskan pada kesalahan, posisi manajer mendorong anak untuk mencari solusi dan memperbaiki situasi. Salah satu contoh misalnya anak yang di rumahnya tidak makan dari malam, dari pagi sampai ke sekolah tidak makan. Kalau kita sampaikan di anak saja, kadang anak lupa. Caranya apa? Pasti Bapak Ibu tahu. Terus kedua, membangun hubungan positif. Jadi posisi manajer ini menciptakan hubungan yang saling menghormati antara pendidik dan anak. Saling menghormati. Dia tidak ada kata-kata yang sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, tidak. Terus yang ketiga, memperkuat rasa tanggung jawab. Anak merasa memiliki peran aktif dalam memperbaiki situasi dan belajar dari kesalahan. Anak yang punya masalah, jadi anak yang mencari solusinya dan menyelesaikannya. Kita hanya sebagai posisi manajer, kita hanya sebagai pembuat kata-kata saja, kata-kata pendorongnya saja. Yang keempat, meningkatkan motivasi intrinsik. Anak termotivasi untuk berubah karena ingin menjadi lebih baik, bukan karena takut pada hukuman. Kita mau anak itu berubah dari dirinya sendiri. Kita tidak mau anak berubah karena takut dihukum. Seperti tadi Ibu Lia sampaikan, piket hari ini semua anak datang pagi, 6:30 sudah di sekolah, sudah bersih semua. Pindah piket guru lain, kotor, jam 7 masih kotor, anak-anak belum datang. Berarti apa? Anak hanya takut karena dihukum. Adapun penerapan restitusi dengan posisi manajer, yaitu identifikasi masalah, tentukan secara jelas apa yang salah dan dampaknya. Terus bantu anak memahami, jelaskan kepada anak mengapa tindakannya salah dan bagaimana hal itu mempengaruhi orang lain. Misalnya dia datang pagi terlambat, otomatis pekerjaannya dia pasti dikerjakan oleh teman lain. Berikutnya, buat rencana bersama. Libatkan anak dalam membuat rencana untuk memperbaiki kesalahan. Seperti tadi misalnya, tunggu jam pulang selesai, anak ini dia ada pekerjaan sedikit.
Yang keempat, berikan dukungan selama proses perbaikan, berikan dukungan dan bimbingan kepada anak. Yang terakhir, evaluasi. Setelah masalah teratasi, evaluasi bersama dengan anak. Jadi kita perlu evaluasi. Kita menyampaikan bahwa apa yang anak lakukan itu kurang baik. Yang terakhir itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini sebuah model yang dikembangkan oleh Diane Gosen sebagai bagian dari pendekatan disiplin positif. Model ini menawarkan cara yang lebih konstruktif dan efektif dalam proses kesalahan anak, dalam merespon kesalahan anak dibandingkan hukuman atau pemberi label negatif. Fokus di sini adalah pemulihan hubungan, pembelajaran dari kesalahan dan pertumbuhan karakter anak. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tujuan itu membantu anak merasa bahwa yang mereka lakukan itu membantu anak merasa bahwa mereka masih berharga dan dicintai. Caranya, gunakan kalimat-kalimat yang menegaskan bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh. Contoh, misalnya anak berbuat salah. Salah satu contohnya misalnya kesepakatan kelas kita bahwa anak tidak boleh makan di dalam kelas, tapi anak ini dia makan sembunyi-sembunyi misalnya. Kita bisa menggunakan kata semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu. Yang penting adalah kita belajar dari kesalahan itu. Karena kesepakatan kelasnya sudah ada nih. Kita berpatok pada kesepakatan kelas. Begitu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Membantu anak, tujuan membantu anak memahami dampak dari tindakannya tanpa menyalahkan mereka secara berlebihan. Caranya, ajukan pertanyaan terbuka untuk mendorong anak berpikir tentang apa yang terjadi dan bagaimana perasaan orang lain. Contoh, apa yang kamu pikirkan saat kamu melakukan itu? Misalnya dia makan jajan dalam kelas. Apa yang kamu pikirkan saat kamu melakukan hal itu? Terus, bagaimana perasaan teman? Ketika dia makan, teman yang di sebelah dia pasti lihat. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan, membantu anak menemukan nilai-nilai yang sebenarnya mereka anut dan menghubungkannya dengan tindakan mereka. Ujung-ujungnya ke keyakinan kelas. Jadi sebelum kita membuat restitusi ini harus adanya keyakinan kelas. Caranya, ajak anak untuk merenungkan nilai-nilai yang mereka yakini dan bagaimana tindakan mereka sesuai atau tidak dengan nilai tersebut. Contoh, apa yang kamu yakini tentang persahabatan? Kalau dia makan, teman lain lihat. Terus bagaimana tindakanmu tadi? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Itu kata-kata di dalam menyelesaikan sebuah masalah yang sederhana. Adapun manfaat dari segitiga restitusi, yaitu membangun hubungan positif. Kedua, meningkatkan rasa tanggung jawab. Yang keempat, memperkuat karakter. Yang kelima, mencegah terulangnya kesalahan. Jadi misalnya kita sudah menerapkan itu, kita mengharapkan anak itu tidak melakukan kesalahannya lagi. Kita tidak langsung bilang kau salah, tidak. Kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi itu, dia punya proses-prosesnya. Jadi dalam segitiga restitusi itu menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif dalam mengatasi kesalahan anak. Jadi kita diharapkan itu di sekolah kita itu melakukan yang namanya
restitusi, segitiga restitusi tadi. Tidak sebagai pemukul, tapi sebagai manajer. Kita jangan langsung bawa kau salah, tidak. Dia punya langkah-langkahnya tadi. Jadi dengan fokus pada pemulihan hubungan ini, pembelajaran dan pertumbuhan karakter, segitiga restitusi dapat membantu anak tumbuh menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dan berempati. Saya yakin dan percaya ketika kita sudah menerapkan restitusi, segitiga restitusi ini, anak tidak akan berbuat salah lagi, atau tidak akan terlambat, tidak akan ganggu teman, seperti itu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik dan luar biasa. Sudah semangat. Apa kabar? Baik dan luar biasa. Nah, tadi kita sudah mengawali kegiatan kita dengan berdoa bersama di doa. Terus sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Tapi sebelum mulai pembelajaran kita biasanya kita berdoa dulu toh. Kita berdoa. Ayo kita berdiri. Ebi yang pimpin doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih. Silakan duduk. Kita sudah berdoa. Terus hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Apakah ada yang pernah dengar tentang keyakinan kelas? Tidak tahu, Bu. Belum pernah dengar? Iya. Kalau kesepakatan kelas? Sudah. Nah, kalau kesepakatan kelas itu kan kita ibu dan kamu sama-sama merumuskan untuk mendukung proses pembelajaran kita supaya bisa berjalan dengan lancar. Nah, dari kesepakatan kelas ini dapat menuntun kita untuk menemukan nilai-nilai positif yang akan berujung pada keyakinan kelas. Kita nanti sebentar dari kita membuat keyakinan kelas itu, kita melihat dari kesepakatan kelas kita yang sudah ada ini ya. Nah, kita melihat dari salah satu contoh kesepakatan kelas. Contoh kesepakatan kelas di sini adalah datang ke kelas tepat waktu setiap hari. Jika kamu terlambat, laporkan ke guru dengan sopan. Nilainya apa? Kalau seandainya kamu datang tepat waktu ke kelas, itu nilai yang kamu dapatkan, nilai yang kita terapkan itu nilainya apa? Disiplin waktu. Nah, itu contohnya. Jadi berarti, kesepakatannya datanglah ke kelas tepat waktu setiap hari, keyakinan kelas ganti, disiplin waktu. Bisa paham? Iya. Bisa paham? Bisa. Di sini ibu nanti meminta kalian untuk membuat keyakinan kelas. Kenapa kalian membuat keyakinan kelas? Supaya kalian tidak biasanya kan, ibu guru langsung bilang, ini harus begini, harus begini. Tidak. Sekarang ibu minta kalian yang buat. Kalau kalian buat kan pasti dari dalam diri kalian, kalau saya buat begini kan saya tulis di keyakinan, Bang. Saya harus sikapnya seperti ini. Berarti keyakinan kelas itu tuh yang dibuat dari dalam kamu punya diri. Kamu mau tuh kita belajarnya itu tuh seperti apa?
Contoh belajar dengan sopan. Itu kan kamu yang tulis. Berarti kamu sebentar ketika kita belajar, kamu harus ingat kembali. Oh, keyakinan tertulis kan harus belajar dengan sopan. Sudah tulis semua? Ada yang belum? Sudah? Sudah tulis semua? Sudah? Nah, sekarang mari kita maju tempel di kelas, depan kelas, satu-satu. Dari Feby duluan. Maju dari Feby. Baik dari Feby. Ayo. Dari Feby. Main. Oke. Terus maju lagi. Oh, yes. Silakan. Main, semori balik. Semori balik. Fevi, kau ambil ibu kau agak dekat ke sini. Kau pegang sambil dia jangan paling datang. Masih semori balik. Dia main. Sampai di belakangnya agak turun. Jangan lihat kepalanya sampai mama. Ah, ini Rio punya ya. Yang sebentar baru ibu baca apa. Agak suruh sama Feby. Oke. Nah, yang berikutnya. Nia main. Nia maju. Ya, sudah. Soalnya tempel. Zaleau. Tempel. Tempel. Orang ada kertas, ada lem. Hanya ibu luk kertasnya. Itu dia. Gue Gana. Mama kone. Coba itu mau pena mau kuat. Sampai pipi. Ya boleh pipi warna kuning. Nari orang. Terus mari saya main. Sanes mana suara? Gambar cukup sedikit. Oh, baik gambar lu punya kok ini. Oh, ini. Itu udah bagus, Nak. Alfiu. Wih, ini keluar dah. Broken. Dia tidak ada. Broken. Dibukain. Illegal Alfiu kata. Broken Alfiu. Murid.
Tempel Kristina favor tempel. Mãe. Tem me loco sei de mãe não. Anas mau kusi. Fino mai. Ya. Sekarang baik. Ini kamu sudah menulis, kamu punya keyakinan ya. Sekarang kita lihat jangan sampai di antara kamu ada yang sama supaya kita bisa ambil salah satu. Keyakinan yang kamu tulis ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita lihat sama-sama yang pertama. Belajar dengan sopan. Terus buang sampah ke tempat sampah. Tapi ini cara penulisan nanti diperbaiki ya. Terus belajar dengan sopan dan santun. Berarti sama toh? Sama toh? Jadi sudah sama. Ini kita angkat. Karena sudah ada yang sama. Oke, apa-apa, dan sebentar baru kita buat baik-baik. Terus hormatilah guru dengan teman. Oke. Terus buang sampah di tempatnya, hampir sama dengan di atas. Jadi ini kita copot. Terus kalau makan di luar, oke, keyakinan kamu. Menghormati guru dan teman dan orang tua serta masyarakat. Hampir sama saja hormati guru dan teman. Ini kita copot. Terus ketika ada orang yang kesulitan, kita harus membantu. Oke. Terus berdoa dengan sopan. Makan di luar kelas. Ini sama. Jadi ini sama. Yang sama ini yang kita temukan ada 4. Jadi yang sisa ini tinggal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Seperti ini, perhatikan sudah. Belajar dengan sopan. Belajar dengan sopan. Belajar dengan sopan berarti keyakinan apa yang kamu yakini. Disiplin, nilai yang kamu yakini itu disiplin. Berarti yang kedua, hormatilah guru dan teman. Berarti di situ kamu membuat kalimatnya. Tetapi nilai yang diyakini itu menghormati. Terus buang sampah pada tempatnya, berarti kebersihan. Terus makan di luar. Oke. Dan ketika ada orang yang sedang kesulitan, kita harus membantu. Berarti nilai yang ini kita terapkan sini yaitu menolong. Terus berdoa dengan sopan. Berarti nilainya religius. Ibu harap dengan kesepakatan yang kalian buat ini, semoga kalian bisa menerapkan di dalam kelas maupun di luar. Bisa tidak? Bisa. Boleh bisa. Rekam tidak? Karena harus ada rekam. Ibu harap itu kalian bisa menerapkan di dalam kelas, dalam kehidupan sehari. Ketika kalian menerapkan keyakinan atau kesepakatan kelas yang kita buat, kita akan belajar itu suasananya beda. Kalau seandainya guru ajar, contoh guru ajar, terus ini ribut, itu kamu mendengarkan penjelasan guru tidak? Tidak. Itulah kenapa kita harus membuat keyakinan dan kesepakatan ke kelas. Kamu rasa perasaan kamu ketika kita menerapkan kesepakatan kelas ini gimana? Sedih, senang? Perasaan kamu bagaimana? Senang. Kenapa senang? Kenapa kamu senang ketika kita bisa membuat kesepakatan kelas? Karena apa?
yang tadi Ibu bilang, kenapa? Kesepakatan kelas itu merupakan apa yang tadi Ibu bilang? Kesepakatan itu tuh sangat penting untuk kamu, supaya kamu bisa bertanggung jawab di dalam kelas, supaya kamu bisa disiplin di dalam kelas. Itu tujuan kamu, tujuan kita itu membuat kesepakatan kelas. Ibu tanya, kamu senang tidak membuat kesepakatan kelas? Senang. Senang tidak? Senang. Sekarang Ibu mau tanya, kesepakatan ini kamu yang buat toh? Ibu menuntun kamu membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Terus suatu waktu ketika kamu langgar, apa konsekuensinya? Memperbaiki. Oh, contoh kalau seandainya makan di kelas terus tumpah di teman punya buku, bagaimana caranya? Berarti harus minta maaf. Kalau buku lebih bisa ganti kembali teman punya buku. Kamu buat kesepakatan kelas itu bukan karena paksaan dari Ibu yang kamu mau itu, oh Ibu kami maunya di dalam kelas kami harus seperti ini. Dari kesepakatan dan keyakinan kelas kita ini, ketika besok kita belajar mata pelajaran lagi, kita bisa buatnya secara berubah-ubah. Tidak sama bilang setiap hari harus sama terus kesepakatan kelas, tidak. Kita bisa buatnya berubah-ubah. Contoh kamu bilang, Ibu hari ini kami bosan di kelas, kita mau belajar di luar. Kita akan buat lagi kesepakatan di kelas ketika kita belajar di luar. Karena suasana di luar kelas dengan di dalam kelas ini berbeda toh? Jadi kesepakatan itu kita bisa buatnya berubah-ubah. Dan kesepakatan yang kamu buat itu di sana itu ada 7, terus keyakinan ini ada 6. Karena hampir sama toh. Dan coba sekarang kita lihat dari kesepakatan ini, kehadiran dan datanglah ke kelas tepat waktu setiap hari. Jika kamu terlambat, laporkan ke guru dengan sopan. Keyakinan kelasnya apa? Disiplin waktu. Keyakinan kelas apa? Disiplin waktu. Terus, kenakan seragam sekolah dengan rapi setiap hari. Jangan ubah atau modifikasi seragam tanpa izin. Keyakinannya apa? Disiplin berpakaian. Disiplin berpakaian. Terus kesepakatan yang ketiga, diam saat guru sedang mengajar. Terus ajukan pertanyaan dengan sopan jika tidak paham. Disiplin apa di sini? Tanggung jawab. Sepakat keyakinan apa ini? Lihat di sini. Keyakinan apa di sini? Tanggung jawab. Ini. Keyakinan apa di sini? Pembelajaran. Dari awal. Disiplin dalam pembelajaran. Terus yang keempat, pastikan membawa semua perlengkapan yang diperlukan. Pinjam dengan izin jika perlu menggunakan peralatan teman. Berarti keyakinan yang muncul di situ apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Terus ikuti semua kegiatan dalam kelas dengan antusias. Bekerja sama dalam kelompok dengan baik. Keyakinan kelasnya apa? Kerja sama. Terus jagalah kebersihan kelas dan meja masing-masing. Buang sampah pada tempatnya. Apa keyakinannya? Kebersihan. Terus yang terakhir itu selesaikan tugas tepat waktu. Keyakinannya apa? Agak besar apa? Bertanggung jawab. Berarti kesepakatan kita, keyakinan kita sudah banyak ya. Ada bertanggung jawab, disiplin waktu, disiplin dalam berpakaian,
terus disiplin dalam pembelajaran, terus kerjasama, terus dengan tanggung jawab, terus terakhir kebersihan dan kerapian. Bisa diingat itu? Bisa ingat itu? Bisa. Baik, ini adalah kesepakatan yang sudah kita buat dan kamu sudah tempel di depan. Ibu harap kamu bisa menerapkannya di dalam proses pembelajaran, baik di kelas dengan ibu ataupun dengan guru mata pelajaran. Sekarang waktunya kita untuk tanda tangan. Untuk tanda tangan supaya bilang, oh kesepakatan ini benar-benar kamu buat dan kamu setujui. Bukan karena paksaan dari ibu Atau tadi ibu paksa? Tidak. Ibu paksa kamu? Tidak. Berarti bersedia tidak untuk tangan? Bersedia. Ayo kita maju pakai antrian Mari sudah. Maju antrian. Keluar. Masa kita tanda tangan dulu tulis lengkap nama, baru tanda tangan. Mau pakai spidol? Boleh, biar warna-warni Ini persetujuan kesepakatan kelas. Tulis di spidol Allah Mario. Sesuai urutan absen Sesuai urutan absen Mabab kire sesuai urutan absen. Bertanda tangan sih. Tulisnya nomor kesehatan nomor 1 sih. Terus nomor 2 pindah sih. Nak batu spidol kena. Nomor 2 urutan nomor 2 sih. Oke, seterusnya. Oh, ganti warnanya supaya jangan sama dengan Feby. Kok ini? Yang ini. Nah, apa tuh? Bol-bol ini tante. Supaya mari kita mewarnai